CPNS dan calon P3K yang sudah terdaftar di BKN dan sudah lulus, insya Allah maksimal Oktober 2025 dapat nomor induk pegawai. Ada problem yang R2 dan R3 yang nggak lulus, kita sedang perjuangkan. BKN tegaskan Oktober 2025 hanya untuk P3K 2024 tahap 1. Nasib R2, R3 tak lulus nanti akan seperti apa? Apakah paruh waktu menjadi solusi ataukah mungkin malah mereka akan dirumahkan? Nah, ini akan jadi pertanyaan bagi mereka yang tentunya masuk dalam R2 dan R3. Dilansir dari jpnn.com, Jakarta, pemerintah telah membatalkan kebijakan penundaan pengangkatan P3 2024 pada Maret 2026. Instansi pusat dan daerah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengangkatan P3 2024 dengan tenggang waktu hingga Oktober 2025. Nah, ini khusus yang tahap 1 tentunya sesuai dengan judul tadi ya. Namun, muncul pertanyaan dari kalangan honorer apakah penyelesaian pengangkatan itu berlaku bagi P3K 2024 tahap 1 dan 2 atau tidak. Nah, ini. Bagaimana juga dengan nasib honorer R2, R3 yang tidak lulus pada P3K 2024 tahap 1? Mengenai hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Sudan Arif Fakrullah, mengatakan ketentuan itu tidak berlaku untuk semua. Ya. Yang diangkat oleh instansi sampai Oktober 2025 ini P3K sesuai formasi seleksi tahap 1. Jadi bagi mereka yang sudah mengikuti seleksi tahap 1 dan mendapatkan kode L tentunya. Kata Sudan Arif menjawab jpnn.com. Jadi mereka yang di tahap 1 yang mungkin masuk kategori R2 ataupun R3 yang tidak mendapatkan formasi mungkin masih menuju kebijakan selanjutnya ya. Sementara untuk peserta P3K tahap 2 lanjut Prof Sudan belum bisa dituntaskan Oktober 2025, jadi nanti akan beralih di 2026. Karena saat ini untuk prosesnya juga masih berjalan bagi yang tahap 1. Dia juga menambahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini akan menerbitkan surat edaran. Kira-kira nanti surat edaran seperti apa, kita tunggu saja. Setelah surat edaran Menpan RB terbit, BKN akan mengeluarkan jadwal terbaru tahapan seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 karena jadwal pengangkatan mengalami perubahan. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Arahan itu disampaikan untuk menyikapi banyaknya aspirasi masyarakat terutama peserta CPNS dan P3K 2024 lulus seleksi tahap 1 yang menolak penyesuaian atau penundaan jadwal pengangkatannya ya. Yang tadinya sudah harus menunggu sampai 2026 per Maret untuk P3K, kemudian Oktober untuk yang CPNS. Adanya tuntutan masyarakat terkait jadwal pengangkatan CPNS dan P3K 2024, Bapak Presiden menyampaikan beberapa arahannya, kata Mensesnek dalam konferensi pers yang dipantau secara daring pada Senin tanggal 17. Adapun arahan Presiden Prabowo sebagai berikut. Yang pertama adalah pengangkatan CASN 2024 dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat Juni yang tadinya Oktober, kemudian P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober 2025 yang tadinya 1 Maret 2026. Ini menurut saya ini adalah bagi mereka yang sudah dinyatakan lolos untuk tahap 1. Penyelesaian ini agar tidak ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, pemuda, instansi terkait terangnya. Yang kedua, pada kementerian atau lembaga, pemuda atau instansi segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan pengangkatan CASN agar bisa disesuaikan dengan jadwal terbaru sesuai poin yang pertama. Presiden menegaskan kementerian untuk terus menjaga nilai meritokrasi pelaksanaan manajemen CASN untuk penerimaan P3K tahun 2024. Kebijakan ini adalah kebijakan afirmasi terakhir sehingga diharapkan pengangkatan selanjutnya dilakukan rekrutmen normal sesuai undang-undang yang sesuai kebutuhan.
Yang keempat, rekrutmen CSN tersebut bukanlah mengenai pembuka lapangan pekerjaan, tetapi dilakukan memastikan kebutuhan layanan masyarakat berjalan optimal dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kemudian untuk menjawab apakah nasib R2 R3 yang tak lulus itu akan seperti apa, ini ada video dari anggota Dewan atau anggota DPR untuk Komisi 2. Oke. Silakan. Jelasnya bagaimana nasib rekan-rekan R2 R3 ini, kita akan dengarkan pernyataan dari Komisi 2 Bapak Mardhani dan Bapak Fikri berkaitan dengan perkembangan proses perjuangan pengangkatan R2 dan R3. Konon katanya ada pengunduran waktu untuk mendapatkan SK, ada 6 bulan atau berapa. Kemudian ada yang bahkan, waduh kalau diundur ketika saya dapat SK itu usia saya udah pensiun katanya gitu. Mereka sudah bersyukuran dan sebagainya, tapi kemudian ada kesedihan yang mengganggu. Nah ini saya ketemu dengan tidak asing lagi nih, Pak Mardhani Alisera, luar biasa, Komisi 2 DPR RI. Saya kira ini yang otentik untuk kita mendapatkan penjelasan. Tunggu Pak Mardhani. Teman-teman CPNS dan calon P3K yang sudah terdaftar di BKN dan sudah lulus, insya Allah maksimal Oktober 2025 dapat nomor induk pegawai. Nah, so. Ada problem yang R2 dan R3 yang nggak lulus. Kita sedang perjuangkan segera bisa juga diangkat. Ada lagi yang belum terdaftar di BKN. Kita sedang perjuangkan. Jadi jangan ragu, kontak Ustadz Abdul Fikri Fakih agar dikawal. Kami Komisi 2 insya Allah akan mengawal selalu. Terima kasih.